Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Cahya dari kelas 11 D dengan NIM 2202411007. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Pak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Thinking Based Learning terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Medan. Adapun latar belakang masalah yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 merupakan sebuah pembelajaran yang berbasis teks. Pembelajaran yang berbasis teks ini menuntut siswa dalam memproduksi sebuah tulisan. Kegiatan ini agar mampu memproduksi teks yang tidak lepas dari kegiatan menulis. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menulis agar mampu memproduksi sebuah teks untuk dapat menuangkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Belajar merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan sebuah proses yang berkepanjangan. Pentingnya model pembelajaran yang baik dapat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bisa membantu proses pembelajaran dengan baik. Model Thinking Based Learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Model Thinking Based Learning ini adalah pembelajaran di mana siswa dituntut untuk berpikir aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan model Thinking Based Learning terhadap materi teks eksposisi ini menyediakan prosedur atau langkah-langkah di dalam proses berpikir menulis teks eksposisi yang dapat meningkatkan keefektifan dalam menulis sehingga tingkat pemikiran siswa lebih berkembang. Thinking Based Learning ini mendorong siswa untuk berpikir secara terampil dalam menulis teks eksposisi. Penelitian yang relevan dalam Nur Ain Tajudin 2019 dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Berpikir untuk Meningkatkan Keterampilan Abad ke-21. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengembangkan model Thinking Based Learning untuk memberikan siswa keterampilan dari pengajaran saat ini tidak hanya berpikir kritis dan kreatif siswa, tetapi mengajar dengan cara-cara atau teknik-teknik yang menggunakan teknik berpikir terampil. Hal ini menyatakan bahwa dengan model pembelajaran teknik Thinking Based Learning ini memberikan banyak keterampilan yang harus diciptakan oleh siswa. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 8 mengenai pembelajaran teks eksposisi. Guru mengatakan bahwa siswa memahami mengenai unsur dan struktur teks eksposisi, namun kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam hal membuat teks eksposisi, atau kita bisa disebut dalam hal menulis. Kesulitan siswa ini adalah belum fasih dalam menulis terkhususnya pada teks eksposisi. Urgensi penelitian. Banyaknya siswa yang masih belum pasti dalam menulis, termasuk dalam hal menulis teks eksposisi. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi adalah saya menerapkan model Thinking Based Learning yang ingin diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini dikelola oleh guru untuk mengurangi kesulitan siswa dalam hal menulis teks eksposisi. Penelitian ini juga dapat mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang baru dan belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, secara umum untuk mengetahui atau menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan tersebut. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam hal menulis teks eksposisi. Kemutahiran teori. Teori adalah pendapat atau cara untuk melakukan sesuatu. Teori adalah sebuah sistem yang mengidentifikasikan adanya hubungan suatu konsep dengan fenomena yang terjadi di dalam penelitian. Alasan saya memilih teori ini adalah asumsi atau fokus utama dari teori ini beda dengan teori lainnya. Teks eksposisi ini adalah suatu paragraf atau karangan yang bersifat informasi yang menurut saya cocok untuk diangkat di dalam penelitian ini. Teks eksposisi juga memiliki suatu keunikan untuk dituliskan karena di dalamnya terdapat suatu informasi, penyajian data, dan penyampaian pendapat terhadap isu tertentu. Adapun kerangka teoretisnya yaitu model pembelajaran. Menurut Trianto 2010 halaman 51 menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah
suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap pengajaran dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model Thinking Based Learning. Model Thinking Based Learning adalah model belajar mengajar yang pengajarannya membentuk sebuah keterampilan berpikir tertentu dimasukkan ke dalam sebuah materi pembelajaran. Model ini sangat efektif untuk siswa karena model ini tidak hanya memfasilitasi proses perolehan pengetahuan baru, tetapi membina sebuah perkembangan atau peningkatan kemampuan berpikir siswa. Menulis. Menurut Dahlman 2015 halaman 3, menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas dalam menulis melibatkan beberapa unsur di dalamnya, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, isi, tulisan, saluran, atau media, dan pembaca. Tujuan menulis. Tujuan menulis ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu tulisan yang bertujuan untuk memberitahu sesuatu. Yang kedua itu tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan. Yang ketiga itu tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan pembaca. Yang keempat itu tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi si penulis. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan sudut pandang penulis atau suatu pendapat dari penulis. Sudut pandang atau pendapat yang disampaikan merupakan opini penulis yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambah suatu gagasan penjelas yang berupa fakta-fakta, angka, peta, grafik, dan lainnya. Menurut KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjabarkan maksud dan tujuan, misalkan suatu karangan. Jadi, teks eksposisi ini merupakan sebuah teks yang bersifat karangan, berupa gagasan, pendapat, fakta, yang berisi sebuah informasi ataupun pengetahuan. Teks eksposisi bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca mengenai suatu hal. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu bersifat informatif, yang kedua itu bersifat objektif dan netral, yang ketiga itu penjelasannya disertai dengan data-data faktual, yang keempat itu menjelaskan suatu informasi. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini terdapat 3 struktur. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua itu ada argumentasi, yang ketiga itu ada penegasan ulang. Tesis adalah suatu pernyataan yang terdapat di bagian pembuka di dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan suatu unsur penjelas atau mendukung tesis yang telah disampaikan. Argumentasi berupa alasan logis, data, hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pendapat ahli. Yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan untuk penegasan awal, serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang hendak diangkat oleh penulis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi terdapat 6 bagian. Yang pertama itu menggunakan kata ganti atau pronomina. Yang kedua itu banyak menggunakan istilah yang sesuai permasalahan yang dibahas. Yang ketiga itu menggunakan konjungsi. Yang keempat itu banyak menggunakan kata sifat. Yang kelima itu banyak ditemukan kata berimbungan. Yang keenam itu banyak menggunakan kalimat berpredikat verbal. Jenis-jenis teks eksposisi, saya di sini menjelaskan 3 jenis teks eksposisi saja. Yang pertama itu teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi ini menjelaskan pengertian atau definisi tentang sesuatu topik yang hendak diangkat oleh penulis. Yang kedua itu teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi ini adalah teks yang mengelompokkan atau membagi suatu topik yang ada ke dalam golongan tertentu. Yang ketiga itu teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah menyajikan sebuah informasi berupa suatu proses atau tahapan. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama itu tentukan topik yang hendak diangkat atau yang hendak dibahas. Yang kedua itu mengumpulkan data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang hendak diangkat. Yang ketiga itu menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Yang keempat itu ada mengembangkan kerangka teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama itu ada kemampuan menyusun teks eksposisi, penerapan model thinking based learning. Setelah itu yang pertama itu sebelum diberikan perlakuan, digunakan model thinking based learning dan sesudah digunakan model thinking based learning. Aspek yang hendak dinilai yaitu yang pertama isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir itu ada dibandingkan untuk melihat pengaruh penggunaan model thinking based learning, apakah ada pengaruhnya terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Medan. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang saya angkat itu dari penulis Nur Ain Maud Tajudin, Jamjana Jamjamir, dan Fitnana Otman di tahun 2019 dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Berpikir untuk Meningkatkan Keterampilan Atas Kedua. Hipotesis. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model thinking based learning dalam kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Medan. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model thinking based learning terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Medan. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, yang merupakan jenis penelitian yang angka-angka dan analisis statistik. Sebagaimana menurut Sugiono 2019 halaman 6, penelitian kuantitatif ini disebut karena data-data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian yang mengenai pengaruh model thinking based learning ini terhadap kemampuan menulis teks eksposisi kelas 10 SMA Negeri 8 Kecamatan Medan Area, di mana pada penelitian ini menggunakan eksperimen dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh akibat perlakuan yang berbeda yang diberikan kepada siswa kelas 10 Kimia 3 SMA Negeri 8 Medan. Di kelas itu diberikan perlakuan dengan diterapkannya model thinking learning terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa. Menurut Sugiono 2019 halaman 111, penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan, yang merupakan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau disebut juga dengan hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Desain penelitian. Desain yang digunakan adalah one group, pretest, dan post-test. Desain pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan post-test sesudah diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama itu lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Medan yang beralamat di Jalan Sampali nomor 23, Pandau-Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu yang pertama itu di sekolah tersebut belum pernah diadakan penelitian yang sama tentang masalah yang ada di dalam penelitian ini. Yang kedua itu di sekolah tersebut ditemukan cukup memadai serta memiliki situasi belajar yang baik sehingga memungkinkan untuk dijadikan sampel penelitian. Waktu penelitiannya itu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2022-2023 pada pukul 9.00 sampai 13.00. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan wilayah generalisasi dengan keseluruhan subjek yang akan diukur atau unit yang akan diteliti. Sugiono 2019 halaman 126 mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10
di SMA Negeri 8 Medan. Adapun sampelnya, yaitu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Jadi, metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini lalu menggunakan purposive sampling. Teknik penentuan sampling yang akan dijadikan subjek penelitian dilakukan dengan cara menunjuk langsung, yaitu kelas 10 NIA 3 SMA Negeri 8 Medan yang berjumlah 31 orang siswa. Dengan alasan penggunaan model pembelajaran yang masih belum digunakan dengan baik. Prosedur dan rancangan penelitian. Di tahap pertama yaitu tahap persiapan penelitian. Yang pertama itu ada studi pendahuluan. Di dalam studi pendahuluan terdapat 3 persiapan. Yang pertama itu melakukan studi literatur terhadap teori yang relevan terhadap model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua itu melakukan penyebaran angket kepada siswa dan wawancara kepada guru untuk mengetahui masalah dalam pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Yang ketiga itu analisis kurikulum dan materi bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 8 Medan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu setelah studi pendahuluan, yang kedua itu ada mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang ada, menggunakan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, kemudian memformulasikan hipotesis atau dugaan sementara. Yang kelima itu menentukan definisi operasional variabel. Yang selanjutnya membuat perencanaan terkait dengan pelaksanaan penelitian seperti populasi, sampel, waktu pelaksanaan, desain dan teknik penelitian, serta instrumen penelitian. Selanjutnya itu konsultasi dengan pihak sekolah dan guru bidang studi mengenai waktu penelitian. Selanjutnya yaitu pembuatan instrumen penelitian berupa tes uraian untuk melihat pengaruh model thinking based learning terhadap kemampuan menulis teks siswa. Yang kemudian itu ada memvalidasi instrumen kepada dosen, dan yang terakhir itu melakukan uji coba instrumen tes. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu memberikan tes awal untuk mengukur kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa sebelum diberi perlakuan. Yang kemudian memberikan perlakuan, yaitu dengan cara menggunakan model thinking based learning selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga itu memberikan tes akhir untuk melihat atau mengukur peningkatan kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi. Dan tahap akhir penelitian itu terdapat 4 tahap, yaitu mengumpulkan data kasar dari eksperimen. Yang kedua itu mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Yang ketiga itu menganalisis data dengan teknik statistika yang relevan. Yang keempat itu menyusun laporan penelitian eksperimen berdasarkan pedoman yang ada. Adapun variabel penelitian yaitu menurut Sugiono 2019 halaman 67, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian adalah model pembelajaran thinking. Yang kedua itu variabel dependennya yaitu kemampuan menulis teks eksposisi siswa. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes tertulis yang dilakukan dengan mengubah siswa membuat teks eksposisi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi. Adapun instrumen penilaian yang saya gunakan yaitu aspek yang dinilai. Yang pertama itu ada isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan kriterianya itu sangat mampu, kurang mampu, dan tidak mampu. Adapun instrumen soal, sebelum diberikan perlakuan atau sebelum digunakan model thinking based learning di dalam proses pembelajaran, yaitu saya memberikan pretest kepada siswa dengan pertanyaan, coba kalian tuliskan teks eksposisi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya itu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan. Materinya teks eksposisi, indikator soal menciptakan teks eksposisi, level kognitif itu C6 atau menciptakan.
Lalu setelah saya memberi perlakuan terhadap model thinking with learning, saya memberikan praktek kepada siswa, yaitu menerapkan model thinking with learning di depan kelas untuk siswa, kemudian siswa membuat teks eksposisi dengan soal tulislah teks eksposisi dengan tema bebas sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Sugiono 2019 halaman 194 mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tempat dan berbagai cara lainnya. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif yang pertama itu ada observasi. Observasi dilakukan di kelas 10 Kimia 3 SMA Negeri 8 Medan yang menjadi kelas eksperimen. Dari penelitian pengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian bertingkat terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa. Kemudian itu ada tes pengambilan data yang berupa informasi mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan lainnya dapat dilakukan dengan tes atau pengukuran bekal awal dalam menulis dengan berbagai prosedur lainnya. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan yang salah satunya beberapa aspek psikologis. Aspek psikologis ini berupa prestasi, kemampuan, minat, bakat, sikap, dan kecerdasan. Dokumentasi. Yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumentasi yang digunakan berupa pelaksanaan pada saat wawancara terhadap guru bahasa Indonesia di kelas 10 Kimia 3 SMA Negeri 8. Hal yang terdapat di dalamnya berupa pemahaman siswa dalam hal menulis teks eksposisi di kelas serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas bersama siswa. Adapun daftar pustaka yang saya pakai di proposal penelitian saya, yang pertama itu ada Abdul Khairani Sastil Miharjo Al-Ansori tahun 2019, yaitu dengan berjudul Pola Argumentasi pada Genre Teks Eksposisi Karangan Siswa, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, halaman 71-84. Delman 2015 dengan buku berjudul Keterampilan Menulis, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada. GTL 2002 dengan buku berjudul Terampil Menulis, Yogyakarta, Andi Offset. Helmiati 2012 dengan judul Buku Model Pembelajaran, Yogyakarta, Aswaja, Persinggung. Tarigan Henry Guntur 1994 dengan judul Buku Menulis Bandung Angkasa. Dan adapun yang lainnya daftar pustaka yang saya pakai di dalam proposal penelitian saya. Baik, demikian presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.